Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia mengukuhkan sebanyak 17 advokat baru dalam sidang terbuka di Auditorium Profesor Idham Zarkasi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Menariknya, sebagian besar advokat yang dikukuhkan berasal dari kalangan akademisi. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum di Kalimantan Selatan, sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional. Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia mengukuhkan sebanyak 17 advokat baru dalam sidang terbuka di Auditorium Profesor Idham Zarkasi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, jelang tengah hari Senin, 3 November 2025. Menariknya, sebagian besar advokat yang dikukuhkan berasal dari kalangan akademisi. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional. Ketua Umum DPR RI Pusat, Dr. TM Lutfiajid Wetakuni Prima TV memedahkan pengukuhan para advokat untuk menghadirkan profesi hukum yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik mafia. Ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum yang tegas dan adil. Lutfiajid menambahkan, advokat masa kini dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa meninggalkan etika profesi. Setiap pernyataan advokat mencerminkan wajah hukum Indonesia, sehingga pentingnya membangun jejaring lintas profesi untuk memperkuat solidaritas antar penegak hukum. Asta Cita itu, kan dalam Asta Cita itu kan ada reformasi di bidang politik hukum. Ya, kita kan karena kita advokat, kita reformasi hukum, kita harus dukung. Saya minta kawan-kawan semua mendukung komitmen dari Pak Presiden. Dan Pak Presiden ini gencar kan sekarang mengikat mafia, mengikat segala macam kan dalam bidang pertambangan, di bidang sawit, hutan dan lain-lain itu kan Pak Presiden sedang menggunakan. Saya minta teman-teman untuk mendukung lah, gitu. Karena ini sangat penting bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Jadi saya minta kawan-kawan bukan hanya diam apabila terjadi ketidakadilan, terjadi penyimpangan. Saya sedikit-sedikit mereka harus bersuara. Zaman sekarang kan bisa melalui medsos, tapi juga harus hati-hati. Itu kan pesan saya, supaya teman-teman dalam penggunaan medsos ini pengaruhnya luar biasa agar memperhatikan rambu-rambu kode etik, rambu-rambu hukum dan sebagainya. Ya, bisa diulang pesannya waktu sambutan tadi terkait tentang memperbanyak teman tadi. Oh ya, memperbanyak kawan itu penting ya, karena itu adalah ada kekuatan tersendiri. Jadi apa namanya, power of networking gitu ya, power of networking, kekuatan dari jaringan. Karena itu punya teman ya 1000 bahkan 1.000.000 itu terlalu sedikit, tapi punya satu musuh saja itu kebanyakan. Kan itu kan ada prinsip yang seperti itu. Jadi bagi saya mendorong teman-teman untuk berkawan ya, di mana saja, di sana, sini, kawan. Koordinator Program Magister Hukum ULM, Dr. Ahmad Saupi SHMH menyatakan 14 dari 17 advokat baru merupakan dosen aktif Fakultas Hukum ULM. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi dosen untuk berpraktik sebagai advokat. Ini akan memperkuat peran kampus dalam memberikan bantuan hukum kepada warga. Ahmad Saupi menambahkan, kolaborasi antara dunia akademik dan praktik hukum di lapangan akan memperkuat peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum ULM dalam memberikan layanan hukum gratis gasan warga yang membutuhkan. Bolehkan kan dosen untuk menjadi advokat, terutama terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, sehingga di sini apalagi kan di Fakultas Hukum ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum ya, ada pihak di mana sini juga peran dosen selain sebagai bisa berpraktek dan juga bisa memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktek hukum, sehingga mereka nanti ya tentu akan melakukan pendampingan ya kepada masyarakat yang tidak mampu dalam rangka untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan. Ada berapa dosen ULM tadi yang? Ada, tadi dilantik ada kurang ada 14 orang ya, 14 orang. Setelah dikukuhkan oleh DPR RI, para advokat baru tersebut akan menjalani pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menjadi tahap akhir pengesahan profesi. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal
Kebangkitan Dunia Advokat di Kalimantan Selatan menghadirkan sosok-sosok penegak hukum yang memiliki integritas tinggi, wawasan luas, semangat melayani kepentingan publik.